Weleh-weleh Sobaters. Halo Sobaters dimanapun kalian berada. Bagaimana kabarnya? Semoga dipanjangkan rezeki kalian semuanya. Nah, bagaimana jadinya jika seseorang yang culun tapi jenius dan punya dendam membara dituntut untuk membalas dendam? Sedangkan boro-boro membunuh manusia, menyembelih seekor hayam saja dia belum pernah. Itulah sedikit premis dari sebuah film berjudul The Amethyst tahun 2025. Langsung saja, pasang hands-nya. Kisah ini akan berfokus pada seorang pria culun dan lugu bernama Charles Heller, yang saat ini tengah berpamitan dengan Sarah, istrinya yang diketahui akan pergi ke luar negeri untuk urusan pekerjaan. Di mana Charles sendiri adalah sosok suami yang kalem dan tidak gerehuhan, alias tidak pernah curak-carek. Jadi, ketika Sarah meminta izin tinggal di London selama 3 hari, Charles tidak banyak omong. Ia selalu berprasangka baik terhadap setiap hal. Dan Anda mungkin akan sedikit terkejut saat mengetahui jika Charles adalah salah satu pegawai di markas utama CIA di Amerika. Meski culun dan tampak melehui, Charles memiliki otak yang encer dan mampu menyelesaikan berbagai persoalan yang rumit. Tidak heran, ia ditunjuk sebagai seorang kriptografer, alias seseorang yang punya keahlian kriptografi. Kriptografi adalah ilmu atau seni untuk melindungi informasi, dengan cara mengubahnya menjadi bentuk yang tidak dapat dibaca oleh pihak yang tidak berhak. Sehingga hanya pihak yang berwenang sajalah yang dapat membaca atau mengakses informasi tersebut. Tapi, saat sedang bekerja seperti biasa, Charles tak sengaja menemukan informasi rahasia yang berhubungan langsung dengan salah satu atasannya di markas CIA bernama Moore. Informasi itu tidak main-main. Ia berkaitan dengan misi penyerangan seperti serangan udara dan bom bunuh diri yang ditujukan untuk negara-negara yang dianggap sebagai musuh Amerika Serikat. Di sela-sela kesibukan dan keruwetan tugasnya di markas, Charles selalu menyempatkan diri untuk menghubungi Sarah. Ya, sekadar bertanya, "Udah malam belum teh? Lagi di mana? Sama siapa? Lagi ngapain?" Yang jujur aja nih ya, cukup menimbulkan rasa iri bagi sebagian kaum jomblo, termasuk saya pribadi. Bye-bye hubungan yang sehat dan penuh perhatian. Keesokan larinya, ketika Charles baru saja tiba di tempat kerja, ternyata sudah ada Bapak Direktur Moore yang menunggunya. Hal ini langsung membuat Charles merasa gugup dan curiga, karena ia mengira mungkin ini berkaitan dengan informasi rahasia yang ia temukan kemarin. Namun ternyata, Direktur Moore datang membawa kabar buruk yang baru saja terjadi di London. Sebuah serangan dari kelompok teroris yang diketahui telah menewaskan Sarah, istri tercintanya Charles. Pulang ke rumah dengan perasaan syok, Charles benar-benar hancur. Ia terus memikirkan kenyataan pahit bahwa wanita yang selama ini ia cintai telah pergi secepat itu. Maka keesokan harinya, Charles kembali menemui Bapak Direktur Moore. Ia ingin tahu siapa pelaku sebenarnya di balik serangan itu. Ia ingin melihat wajah-wajah kejam yang telah membuat hidupnya tak lagi sama. Tapi sayangnya, untuk saat ini, Direktur Moore dan tim investigasinya belum mendapatkan informasi apapun. Charles pun hanya bisa menerima kenyataan dan diminta untuk bersabar serta menyerahkan masalah ini sepenuhnya kepada tim yang berwenang. Setelah berhari-hari tanpa kabar dari Bapak Moore, Charles akhirnya memutuskan untuk bergerak sendiri. Ia masuk ke sistem komputer markas yang memberinya akses luas dan nyaris tanpa batas. Dari situ, ia berhasil mendapatkan rekaman CCTV di lokasi kejadian. Dan akhirnya, kebenaran itu pun terungkap. Dalam rekaman tersebut,
Terlihat jelas ada 4 orang pelaku yang masuk ke sebuah gedung konferensi pers. Di dalam ruangan itu, Sarah sedang bertugas sebagai seorang jurnalis. Dan dari sekian banyak orang yang ada di tempat itu, para pelaku justru memilih Sarah untuk dijadikan sandera. Satu di antara mereka menembak Sarah di tempat terbuka, sebuah tindakan brutal yang dijadikan peringatan keras terhadap pihak kepolisian yang sedang bersiaga di luar. Dengan bantuan teknologi AI, pemetaan lokasi, dan pencocokan suara, Charles berhasil mengidentifikasi nama dan wajah 3 dari 4 pelaku. Namun, 1 orang di antaranya masih belum bisa dikenali karena ia mengenakan masker dan topi. Dan pelaku inilah yang ternyata menjadi penembak Sarah. Ia juga diyakini sebagai pemimpin utama dari kelompok teroris tersebut. Dalam pertemuan tertutup di hadapan Direktur Moore dan wakilnya, Charles menjelaskan dengan yakin bahwa keempat pelaku ini hanyalah perantara. Mereka disewa untuk menciptakan kekacauan dalam skala internasional. Dalam bahasa yang lebih sederhana, ada pihak yang lebih besar di balik semua ini. Entah itu kelompok tertentu atau bahkan negara lain. Sarah hanyalah salah satu korban dari permainan kotor ini. Korban dari sebuah bisnis yang dijalankan atas nama kepentingan negara. Dan iya, ternyata Bapak Moore dan wakilnya sudah mengetahui siapa saja 4 pelaku yang bertanggung jawab atas kematian Sarah. Namun, dengan dalih keamanan nasional dan karena kejadian itu terjadi di luar wilayah Amerika Serikat, mereka memilih untuk diam 1000 bahasa. Alasannya, demi menjaga hubungan diplomatik antar negara. Bukannya diberi dukungan untuk menangkap para pelaku, Charles justru disarankan untuk menemui seorang psikiater. Katanya agar pikirannya jadi lebih tenang. Tapi nyatanya, alih-alih menjadi tenang, Charles malah makin kacau, makin ruwet, makin gak karuan. Karena itu, ia pun memutuskan untuk tidak lagi bergantung pada siapapun dan melakukan sesuatu yang sangat berisiko. Charles mencuri data rahasia dari markas CIA, tempat ia bekerja sendiri. Informasi tersebut berisi bukti kegiatan ilegal yang melibatkan nama Bapak Moore dan wakilnya, termasuk misi serangan udara dan bom bunuh diri yang dulu pernah ia temukan secara tidak sengaja. Untungnya, Charles memiliki teman online lama, yang juga seorang kriptografer seperti dirinya. Mereka sering berdiskusi dan bertukar informasi, meski belum pernah bertemu satu kali pun. Setelah mencetak seluruh file penting itu, Charles pun langsung mendatangi Bapak Moore dan wakilnya. Ia menunjukkan dokumen-dokumen tersebut lengkap dengan tanda tangan keduanya sebagai pemberi izin operasi ilegal tersebut. Sontak, Bapak Moore dan sang wakil pun terkejut. Mereka tidak menyangka Charles bisa bergerak sejauh itu. Dan sebagai bentuk balasan, mereka mengancam Charles akan menjebloskan Charles ke dalam penjara. Dengan nada yang santai tapi menekan, Charles berkata bahwa ia telah menyiapkan sebuah sistem pengaman otomatis, semacam tombol rahasia, yang akan mengirimkan semua file rahasia itu secara otomatis ke beberapa media ternama, termasuk para jurnalis papan atas. Sistem itu akan aktif jika dalam setiap 5 jam Charles tidak memasukkan kode keamanan tertentu, kode yang hanya dia yang tahu. Dengan kata lain, Bapak Moore tidak bisa memenjarakan apalagi menyakiti Charles. Karena jika sampai itu terjadi, karir mereka akan tamat seketika. Lalu, apa sebenarnya tujuan Charles? Ya, Charles hanya ingin satu hal, membalas dendam. Ia ingin memburu keempat pelaku dengan tangannya sendiri. Untuk itu, Charles meminta satu hal pada Bapak Moore. Izinkan ia menjalani pelatihan CIA, pelatihan menembak,
strategi, dan operasi di lapangan. Tujuannya jelas, agar ia bisa menjadi agen yang cukup terampil untuk menghabisi mereka semua satu persatu. Tak lama setelah Charles pergi, Bapak Moore dan wakilnya mulai merasa cemas. Ancaman Charles bisa saja nyata, dan menyebarnya file rahasia itu bisa menghancurkan segalanya. Maka, daripada mengambil resiko, mereka pun memutuskan untuk menuruti permintaan Charles, sampai mereka bisa memastikan apakah ancaman itu sungguh nyata atau hanya gertakan. Singkat cerita, Charles akhirnya tiba di sebuah barak militer rahasia, tempat di mana para calon agen CIA biasa dilatih. Sesuai dengan arahan dari atasan, Charles dipertemukan dengan seorang mentor khusus. Kita sebut saja si pelatih. Tanpa buang waktu, Charles langsung memulai latihan menembaknya. Tapi, hasilnya sangat memprihatinkan. Tak satu pun dari tembakannya yang mengenai sasaran. Bahkan saat diminta untuk mendekat ke papan sasaran, Charles tetap saja meleset. Yah, satupun tembakan yang mengenai target membuat si pelatih hanya bisa geleng-geleng kepala melihat kemampuan Charles yang jujur aja membagongkan. Tapi, ketika latihan menembak gagal total, Charles justru menemukan keahliannya di bidang lain. Merakit bom, menggunakan benda-benda sederhana yang ada di sekelilingnya. Selain itu, ia juga diajari cara memalsukan identitas, paspor, kartu visa, bahkan dokumen intelijen. Malam harinya, saat Charles sedang beristirahat di kamarnya, tiba-tiba sang mentor masuk dan mengajaknya bicara. Dengan nada serius, si pelatih mengatakan bahwa dari semua latihan yang dilakukan selama ini, Charles tidak menunjukkan tanda-tanda sebagai seorang pembunuh. Ia tidak punya keberanian, tidak punya insting untuk menghabisi nyawa seseorang. Singkatnya, semua ini hanya sia-sia. Karena balas dendam butuh lebih dari sekedar niat, tapi juga nyali. Untuk membuktikan ucapannya, sang mentor menyerahkan pistol kosong ke tangan Charles. Lalu berdiri di depan Charles dan memaksanya menarik pelatuk. Tapi sesuai dugaan, Charles tidak bisa melakukannya. Bahkan ketika pistol itu tidak berisi peluru, jari Charles tetap gemetar dan tak sanggup menembak. Akhirnya sang mentor pun berkata pelan, "Aku tidak bisa mengubahmu menjadi seseorang yang memang bukan dirimu." Di saat yang bersamaan, Bapak Moore mengerahkan tim rahasia untuk menyelidiki rekaman CCTV yang memperlihatkan semua gerak-gerik Charles sebelumnya. Tujuannya jelas, memastikan apakah ancaman Charles benar-benar nyata atau hanya sekedar gertakan. Mereka mulai menggeledah setiap sudut rumah Charles, ruang kerja di kantor, bahkan kafe langganannya tempat ia biasa menikmati kopi. Tapi, dengan kecerdasan di atas rata-rata, Charles berhasil menyembunyikan jejaknya dengan sangat cermat. Bapak Moore pun menekankan kepada timnya untuk tidak meremehkan Charles. Periksa sampai ke celah terkecil. Beberapa hari berlalu, dan latihan Charles di barak militer pun terus berjalan. Hingga akhirnya tim investigasi berhasil menarik kesimpulan bahwa semua itu hanya gertakan belaka. Ancaman Charles ternyata tak punya bukti kuat. Mendengar itu, Bapak Moore langsung menghubungi sang mentor. Ia memberikan perintah untuk segera menghabisi Charles malam itu juga. Tapi, tanpa mereka sadari, Charles sudah memantau semuanya sejak awal. Melalui alat penyadap mungil yang ia selipkan dalam bentuk klip kertas, Charles tahu bahwa nyawanya sedang diincar. Tanpa buang waktu, Charles melarikan diri dari barak tersebut. Dengan identitas palsu yang ia telah siapkan matang, lengkap dengan biometrik digital yang resmi tercatat, Charles pun terbang menuju London. Ya, kota di mana semua tragedi dimulai. Di sana, Charles menyusun rencana balas dendamnya sendirian. Ia memilih sebuah hotel yang berada tepat di sebelah restoran favorit salah satu pelaku. Target pertamanya adalah seorang wanita bernama Barbara.
seorang ahli teknologi yang dikenal lihai dalam meretas sistem. Dengan keahliannya, Charles berhasil meretas ponjal Barbara dari jarak jauh. Dari situ, ia menemukan alamat apartemen tempat Barbara tinggal. Dan saat Barbara meninggalkan apartemen, Charles diam-diam masuk ke dalamnya. Di sini kita kembali dibuat kagum dengan kepintaran Charles yang mampu membuka kunci pintu hanya dengan video tutorial YouTube dadakan. Dan tebak hasilnya apa? Ya, berhasil total. Setelah berhasil masuk ke apartemen, Charles dengan cepat memotret jadwal rutinitas Barbara dari kalender di dinding dan menemukan sebuah pistol yang tertata rapi dalam laci. Tak lama kemudian, Barbara pulang bersama pacarnya. Dan disinilah terbukti, Charles memang tak punya bakat fatal. Meski punya kesempatan untuk menembak, ia tak pernah melakukannya. Kembali ke hotel, rasa gelisah menghantui Charles. Ia gagal membunuh, tapi rasa dendamnya tetap membara. Setelah berdoa dan minta petunjuk Tuhan, Charles menemukan cara lain. Balas dendam tanpa menarik pelatuk sendiri. Berdasarkan jadwal Barbara, ia mengetahui bahwa Barbara memiliki alergi serius pada serbuk sari bunga. Keesokan paginya, Charles mendatangi toko bunga dan membeli semua bunga yang tersedia. Tak hanya itu, ia juga mengendus informasi tentang klinik tempat Barbara melakukan tes pernafasan. Klinik itu menggunakan bilik kaca untuk prosedur medis. Seketika, komputer klinik mati, memastikan semua dalam kekacauan. Saat dokter keluar, Charles masuk dan mengunci pintu dari dalam. Ia juga mengunci bilik kaca itu dan mulai memasukkan serbuk sari ke dalamnya. Saat Barbara berada dalam tekanan, Charles mulai menginterogasinya, berusaha mengungkap identitas pelaku keempat yang membunuh istrinya, Sarah. Barbara menangis meminta ampun, dan Charles dengan sisi baiknya membuka bilik kaca itu. Namun, Barbara tidak mati karena alergi serbuk sari, melainkan tertabrak mobil yang datang tiba-tiba. Charles panik, lalu kabur dari lokasi secepat kilat. Setelah itu, Charles langsung menuju Prancis, menjejaki pelaku kedua yang berada di sana. Ia masuk ke klub malam, berusaha menghibur diri dan melupakan bayangan kematian Barbara. Bayangkan betapa berat pikiran setelah membunuh untuk pertama kali. Rasa bersalah terus menghantui. Tak terduga, di klub itu Charles bertemu dengan sosok mentornya. Entah diperintah Moore atau atas inisiatif sendiri, mentor tampak khawatir. Takut Charles takkan kuat mental menjalani misi balas dendam ini. Charles pun mengeluarkan alat pemicu jarak jauh yang dibuat berdasarkan pelajaran saat di barak. Sebuah isyarat, dia siap, tapi dengan caranya sendiri. Setelah berhasil meloloskan diri dari sang mentor, Charles segera menghubungi teman online-nya, seorang kriptografer yang sedang berada di Turki. Tanpa ragu, Charles pun langsung terbang ke sana untuk bertemu. Kita sebut saja Yuli, sahabat online yang sudah berkomunikasi sejak 5 tahun lalu. Keduanya, sebagai kriptografer handal, bekerja sama untuk melacak pelaku kedua yang menjadi penyebab kematian istri tercinta Charles, Miska Kagon. Dengan santai, Yuli menelusuri dunia maya dan media sosial, mencoba mengendus pelaku bernama Miska yang sering berpindah-pindah tempat. Miska diketahui gemar traveling dan pacarnya gemar memamerkan segala aktivitas di Instagram. Dari situ, diketahui bahwa Miska sedang berada di Madrid, Spanyol. Singkat cerita, Charles dan Yuli tiba di Spanyol, terus mengamati CCTV hotel tempat Miska biasa berkumpul bersama pacar dan teman-temannya. Diketahui pula, Miska gemar berenang di kolam kaca yang menghubungkan dua gedung. Charles pun meneliti struktur kolam itu dengan seksama. Ternyata, kolam itu menampung 150 ton air dengan kaca tebal berlapis 3, masing-masing diselingi celah udara agar semakin kuat.
Charles berhasil mencuri sebuah regulator selam yang berfungsi mengatur tekanan udara dalam celah kaca kolam tersebut. Setelah selesai memasang regulator di ruang mesin, Charles langsung menemui Miska yang sedang berenang di kolam kaca. Seperti sebelumnya, Charles hanya meminta satu hal, yaitu menyebutkan nama ketua kelompok mereka yang telah menembak Sarah, istrinya. Namun, karena Miska keras kepala seperti Barbara, peristiwa tragis pun terjadi. Setelah membunuh Miska, Charles belum merasa lega. Pasalnya, beberapa agen suruhan Bapak Moore sudah ditugaskan untuk menghabisinya, termasuk sang mentor yang juga berada di lokasi. Charles dengan cepat beralih ke ruang mesin, mengira akan bertemu mentor. Namun, yang terjadi adalah perkelahian antara mentor dan seorang agen Bapak Moore. Meskipun terluka di perut, sang mentor berhasil mengalahkan agen tersebut. Charles tak punya waktu menolongnya. Ia hanya mengirimkan isyarat terima kasih dan langsung melarikan diri tanpa pamit. Di sisi lain, Bapak Moore dan timnya terus memantau rekaman CCTV hotel tempat Charles beraksi. Mereka menemukan earphone tersembunyi di telinga Charles, memunculkan teori bahwa ada seseorang yang membantu Charles dari jarak jauh. Berdasarkan temuan ini, tim Bapak Moore melacak riwayat pesan antara Charles dan Yuli. Tanpa disadari oleh Charles dan Yuli, Bapak Moore mengirim tim pembunuh ke Turki tepat saat keduanya sedang tertidur pulas. Untungnya, Yuli cepat menyadari bahaya itu berkat sensor gerak yang dipasangnya di sekitar rumah. Dengan sigap, mereka pun melarikan diri dari kejaran tim pembunuh. Terjadi kejar-kejaran menegangkan antara Charles dan Yuli melawan tim pembunuh yang menggunakan speedboat sambil menembaki mereka dari jauh. Sayangnya, mobil mereka terguling dan Yuli terkena tembakan. Meskipun sempat dibawa ke tempat aman, nyawanya tidak tertolong sebelum sempat mengucapkan kalimat syahadat. Charles hanya bisa pasrah dan berdoa agar Yuli mendapat husnul khotimah. Kini, Charles harus melanjutkan misi balas dendam ini sendirian, tanpa bantuan siapapun. Satu-satunya modalnya adalah kecerdasan dan kemampuan problem solving-nya. Ia memanfaatkan ponsel dan akun pribadi milik Yuli untuk melanjutkan perjuangannya. Charles pun menghubungi target ketiga, Alice, yang dikenal sering membeli senjata ilegal untuk aksi terorismenya. Charles berperan sebagai penjual senjata, memancing Alice muncul untuk langkah selanjutnya. Di Romania, Charles berperan sebagai penjual senjata dan memberitahu Alice tentang lokasi transaksi di sebuah gedung kosong yang terbengkalai. Sambil menunggu kedatangan Alice, Charles melakukan scanning wajahnya secara manual. Ia menempelkan wajahnya pada beberapa orang acak di berbagai negara, termasuk Berlin, untuk membingungkan Bapak Moore dan timnya. Hasilnya, Bapak Moore dibuat bingung dengan kemunculan Charles yang terlihat ada di beberapa tempat sekaligus. Ini memberi waktu berharga bagi Charles untuk fokus pada misinya. Saat Bapak Moore mulai menyadari permainan itu, Charles sudah berhasil memancing kemunculan Alice, target ketiga. Alice diminta memeriksa isi kotak pesanannya yang ternyata sangat pintar. Charles memasang pelat dan pemicu di dalam kotak tersebut, sehingga saat kotak ditutup, bom akan langsung meledak. Terjebak tanpa jalan keluar, Alice hanya bisa terdiam sambil memegang kotaknya. Charles pun datang menginterogasinya. Sama seperti target sebelumnya, Charles hanya meminta satu hal, identitas dan alamat ketua kelompok mereka. Karena lebih menghargai nyawa daripada loyalitas, Alice dengan cerdik memberikan informasi yang diminta. Tapi, bagaimana nasib Alice setelah itu? Gas! Ya. 2. Kaget ya? Maaf ya. Setelah selesai dengan ketiga pelaku, kini saatnya menghadapi gegeduknya, alias sang ketua yang menjadi pelaku utama penembakan Sarah. Berdasarkan informasi dari Alice tentang ketua yang sering berlayar dengan kapal di lautan Rusia, Charles mendatangi satu persatu pelabuhan, mencari nama kapal tertentu. Charles menghabiskan berhari-hari untuk menemukan keberadaan target terakhirnya.
Pada hari kesekian, akhirnya Charles berhasil melihat kapal yang dicari. Namun ketika hendak mendekat, tiba-tiba Charles dipukul hingga pingsan dan diseret oleh 2 anak buah ketua ke dalam kapal. Di dalam kapal, sang ketua dengan santai mengaku bahwa dirinya tidak punya masalah pribadi dengan istri Charles. Kejadian hari itu menurutnya murni spontan untuk menghindari kepungan polisi. Ia juga mengaku sudah mengetahui kematian 3 anak buahnya dan menyelidiki cara mereka mati. Dari analisa itu, ketua menyadari bahwa Charles bukan tipe pembunuh biasa. Dari metode yang digunakan, jelas Charles tak mampu membunuh mereka semua secara langsung dengan tangannya. Menyadari hal itu, sang ketua mengambil pistol, mengisi peluru dan mengokang senjata, siap menembak. Dalam momen yang menegangkan, Charles diminta untuk menarik pelatuk demi memuaskan hasrat balas dendamnya, sekaligus untuk membuktikan bahwa dirinya bukanlah pengecut seperti yang selama ini dikira. Namun, seperti yang bisa Anda bayangkan, Charles tidak mampu melakukannya secara langsung. Ia mengembalikan senjata itu kepada sang pemimpin, lalu duduk dengan tenang menunggu sesuatu terjadi. Tanpa disadari oleh sang ketua dan kedua asistennya, kapal tempat mereka berada ternyata sudah melintasi wilayah hukum Finlandia. Ya, Charles telah meretas sistem navigasi kapal itu dari kamar hotelnya, menggunakan ponsel milik kedua pengawal dan jam tangan miliknya yang sebelumnya sempat disita. Tak hanya itu, Charles juga telah mengirimkan seluruh bukti kejahatan kepada aparat penegak hukum internasional. Dan dengan itu, kisah sang pemimpin organisasi teroris pun berakhir. Berdasarkan kesaksian lengkap dari sang ketua, Direktur Moore yang selama ini memimpin lembaga rahasia akhirnya ditangkap. Ia terlibat dalam serangkaian aksi kejahatan kemanusiaan yang menimbulkan banyak korban tak bersalah. Fakta ini pun membuka mata dunia bahwa beberapa institusi besar kadang secara diam-diam menciptakan konflik di luar negeri, lalu datang seolah menjadi penyelamat dari masalah yang mereka buat sendiri. Setelah semua tuntas, Charles pun kembali ke tempat terakhir kenangannya bersama Sarah. Ia menyiram hakam sang istri tercinta dan meletakkan beberapa benda kesukaan Sarah semasa hidup, hanya agar ia tak merasa sendiri di sana. Sebuah penutup yang emosional dan menggetarkan hati. Untuk kesekian kalinya, Charles kembali bertemu dengan sang mentor yang ingin mengungkapkan kekagumannya pada Charles yang selalu penuh kejutan. Disinilah akhirnya terungkap alasan sang mentor tidak membunuh Charles, karena ia sudah mengetahui kebusukan Bapak Moore dan para bawahannya. Ketika Bapak Moore memerintahkannya membunuh Charles, sang mentor memilih untuk tidak melakukannya, sebab Charles adalah tokoh utama yang tak bisa mati, dan justru dialah yang akan celaka karena tidak bisa muncul lagi di film berikutnya. See you around. Terakhir, Charles melanjutkan impian lamanya bersama Sarah, yaitu terbang dengan pesawat tua yang ia rakit sendiri. Rencananya, Charles akan pergi umroh untuk memulai hidup baru sebagai pribadi yang taubat dan ingin meraih makrifat. Tamat. Ending yang cukup menguras durasi. Ciao, ciao, ciao.